Puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama-sama datang di hadapan Allah untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan kita, yang tentu kalau kita hitung-hitung Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang penting bahwa kita sungguh menyadari hal itu dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita diantar lagi untuk memasuki bulan Juli pada kesempatan ini, dan kita rayakan Ekaristi mengawalinya lewat perayaan di hari Jumat pertama bersama dengan kedua saudara-saudari kita yang akan dibaptis menggabungkan diri dalam Persatuan Gereja pada hari ini, Dominik Denny Wijaya Wong dan saudari Felicita Junita Ciuwanto. Kita percayakan panggilan kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus, untuk senantiasa mau dan ingin semakin bersatu dengan Dia sebagai sang sumber kehidupan, dan dengan demikian hidup kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Mereka pada kesempatan ini akan menerima sarana rahmat, yaitu sakramen baptis, kemudian sakramen inisiasi yang lain, krisma dan komuni kudus. Semoga semuanya itu sungguh menjadi sarana baginya untuk semakin memperoleh terindah yang terbaik. Supaya kita semakin layak untuk merekam peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Bapa, penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Demikian pengharapan kami, lebih bagi kedua saudara-saudari kami yang baru akan menggabungkan dirinya dalam Satuan Gereja Satu Kudus Katolik dan Apostolik lewat pembaptisan pada hari ini, Dominik dan juga Felicita. Semoga kedua saudara-saudari kami ini sungguh semakin memahami karya penautan-Mu dalam kesatuan gereja, dan dengan demikian kami bersama-sama sungguh semakin menaruh pengharapan bahwa dalam kesatuan dengan Dikau melalui gereja-Mu kami akan peroleh segala sesuatu yang kiranya menjadi kerinduan kami untuk menikmati rahmat cinta kasih-Mu lewat seluruh usaha, rencana, pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah sabda Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan bergabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah sabda Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengar sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak akan menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut sabda Tuhan. Refrain,
Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Refrain. Hancurlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Refrain. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Refrain. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Refrain. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Refrain. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu akhir dari bacaan Injil, pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari kedua ayat ini, baik dalam Mazmur tanggapan
maupun dalam bacaan Injil kita diingatkan untuk boleh melihat ke belakang bagaimana Tuhan memanggil kita, lalu kita menjawab, dan jawaban itu kita tanggapi lewat pembaptisan yang membuat kita menjadi anak Allah diangkat, digabungkan dalam kesatuan gereja, dan dituntun lewat sabdanya untuk senantiasa mau bersatu sepenuhnya dengan Dia, yaitu jalan keselamatan menuju kepada kesempurnaan. Maka melalui sabdanya pada kesempatan ini, utamanya di dalam bacaan Injil, kita bisa bertanya mengapa Yesus memilih Matius. Sangat jelas jawabannya, karena Matius adalah orang yang dengan segala keberadaannya pada saat mendengarkan Yesus, maka dia mempercayakan seluruh hidupnya dan memberikan hidupnya kepadanya. Apakah Yesus tidak mampu melihat latar belakang kehidupannya dan bagaimana sebenarnya dia dalam seluruh kehidupan? Dalam pandangan banyak orang, kita seringkali mengasingkan diri dari orang-orang yang kita anggap berdosa dan kita merasa tidak layak untuk bersama dengan mereka. Tetapi persis itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada kesempatan ini. Maka hal itu juga akan mengingatkan kepada kita bahwa di balik semua kisah yang mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang sungguh menjadi kemurnian hati mengikuti Yesus, sejauh mana kita sungguh masuk di dalam kedalaman hati nurani kita untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Allah di dalam diri putranya. Yang diinginkan di sana adalah belas kasih, dan dengan demikian itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa bukan karena usaha kita lalu kita akan diselamatkan, tetapi juga dituntut dari diri kita kemauan dan keinginan untuk terus-menerus menyatakan itu di dalam seluruh kehidupan keimanan yang harus kita perjuangkan. Dan dengan demikian persatuan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus itu sungguh akan semakin boleh kita nikmati. Apa yang sudah dilakukan oleh Matius ini senantiasa juga mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal yang kiranya baik menjadi permenuhan kita sehubungan dengan bacaan pada kesempatan ini. Mengajak kita untuk merefleksikan dalam seluruh kehidupan kita, panggilan kita untuk menjadi seorang Katolik. Lalu yang kedua, mencoba menghayati hidup panggilan itu secara konkret lagi, baik bagi kami para imam, para diakon dan pelayan-pelayan khusus dalam gereja, maupun kita semua yang seringkali kita merasa kita adalah awam, dalam arti bagaimana kita mengambil bagian dalam karya-karya pelayanan yang dipercayakan oleh gereja, oleh masyarakat kepada kita. Lalu apakah kita melihat itu sebagai suatu panggilan dari Tuhan, dan dengan demikian kita menyadari sungguh bahwa semuanya itu hanya bisa kita lakukan karena kuasa dan kasih Tuhanlah yang sungguh hidup di dalam diri kita. Karena dalam banyak pengalaman Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita mengandalkan diri kita, mungkin kita tidak bisa. Seperti Matius, kalau dia mengandalkan keberadaannya bersama dengan teman-temannya yang dalam bacaan tadi dikatakan bahwa kelompok para pemungut cukai yang hidupnya kurang berkenan di mata masyarakat, menaikkan pajak dan banyak hal lain kecurangan-kecurangan yang mereka buat. Tetapi pada saat dia melihat Yesus, lalu menyadari untuk mau mengikutinya, mereka sungguh konsekuen dan langsung mengikuti Tuhan Yesus. Tidak banyak dan tidak terlalu jauh pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan,
karena dia mulai memaknai dan memahami bahwa yang dia ikuti ini adalah jalan kebenaran. Dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak terlalu mudah untuk itu. Kemudian dari pihak Tuhan Yesus sendiri, Yesus yang melihat Matius di rumah cukai menjadi inspirasi bagi Matius untuk melihat lebih ke dalam dirinya, melihat kelemahannya dan melihat dosa-dosanya, sesuatu yang bisa jadi berlawanan dengan yang lebih suka melihat kelemahan orang lain. Proses melihat ke dalam diri itu yang membuat Matius merasakan sesuatu yang begitu kuat saat makan bersama Yesus. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sampai pada titik melupakan rasa cintanya pada apa yang telah diusahakan selama ini, yaitu melipat gandakan tagihan uang. Dia melupakan kapasitas korupsi dalam batinnya untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan semuanya itu. Sangat jelas dalam jawabannya, jika ada sesuatu yang saya pungut dari orang lain lebih dari yang ditentukan, maka saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan dengan demikian ada pembaharuan diri terus menerus. Kemudian bagaimana pandangan Yesus sendiri? Matius dan teman-temannya sesama pemungut cukai yang makan semeja dengan Yesus pastilah sangat luar biasa di mata Yesus. Yesus tidak pergi untuk makan dengan orang-orang yang benar, merasa diri benar, seperti para ahli Taurat zaman itu, bahkan orang-orang Farisi. Dan pemandangan inilah yang menimbulkan tanda tanya dari mereka yang merasa diri benar dan suci. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Maka jawaban Yesus sangatlah jelas dengan mengatakan, bukankah orang sakit mencari tabib dan bukan orang sehat? Dan dengan demikian ini juga mengingatkan kita bagaimana peringatan-peringatan itu sungguh dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang merasa diri suci, merasa diri benar, dan menganggap orang lain tidak berarti, harus dijauhi, dan mungkin bahkan harus dibuang. Sehingga mudah bacaan pertama pada kesempatan ini diingatkan oleh Nabi Amos supaya kita sungguh-sungguh berhati-hati dengan situasi yang hanya ada pada permukaan dunia ini saja. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan senantiasa dituntut untuk boleh melihat semua yang kita alami dalam dunia ini akan membantu kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah. Itulah panggilan kita, dan dengan demikian kita akan tetap bersatu dengannya. Kedua saudara-saudari kita pada hari ini akan menggabungkan di dalam satuan gereja. Moga-moga dengan baptisan akan diterimanya, mereka sungguh semakin menikmati kebersamaan dengan kita dalam satuan gereja Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Dan dengan demikian karya penyerpan Allah yang tumbuh dalam diri mereka akan senantiasa semakin tumbuh, karena Tuhan berbelas kasih untuk memanggil kita semua bersatu sepenuhnya dengan Dia. Semoga demikian. Amin.
Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita resapkan dalam hati kita. Saya mengundang kedua calon baptis untuk berdiri dan maju ke depan. Dominik Randy Wijaya Wong maju bersama dengan wali baptisnya. Felicita Junita Ciuwanto. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa mohon berkat Allah atas air serta memohon juga kekuatan bagi saudara-saudari kita ini untuk mengikuti imannya di hadapan Allah. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar ia dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, hantarkanlah abdi-abdi-Mu ini kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati pada malam Paskah ini, sebab Engkau memanggilnya supaya lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dominik Randy Wijaya Wong dan Felicita Junita Ciuwanto bersama dengan wali baptis. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Nyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Maka marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama-sama berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang hidup mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Dominik Randy Wijaya Wong, Denny Wijaya Wong, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Felicita Yunita Juwanto, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semoga Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, saudara-saudara sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Terimalah pakaian putih ini yang menandakan martabat saudara-saudari yang luhur. Jagalah martabat ini tak bercelah sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia. Maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara-saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Saudara baptisan baru yang terkasih, saudara-saudari telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Sekarang saudara-saudari akan menerima Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, dicurahkan kepada para rasul. Dengan demikian, saudara-saudara dapat menjadi anggota gereja yang aktif dan memberi sumbangan untuk pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan cinta kasih. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada baptisan baru ini. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya berlimpah, dan semoga berkat pengurapan suci ini mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hambamu ini dari airan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepadanya. Semoga dia kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga ia kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dominik, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Amin. Damai Kristus. Felicita, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Amin. Damai Kristus. Dengan demikian, pembaptisan dan penerimaan sakramen inisiasi bagi saudara-saudari kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini agar menjadi tanda kepasrahan kami kepada kehendak-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur
syukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri, pilihanmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasamu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan.
Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat pada kesempatan ini di hari Jumat pertama di bulan Juli ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal, bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu. Dan kami percaya tulus hati jika tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setiap saat melakukan keadilan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan melalui sakramen agung ini. Semoga karenanya hidup kami semakin bermakna dan dapat kami bagikan kepada sesama kami dalam perjalanan hidup, hingga kami mencapai hidup yang abadi. Kini kami akan semakin menyatakan persatuan dengan Dikau lewat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, di mana kami Kau antar untuk memasuki bulan Juli. Semoga dengan menghormati Dikau dan kehadiran melalui sakramen Maha Kudus, hidup kami sungguh semakin Kau penuhi dengan segala rahmat berkat-Mu untuk memperjuangkan hidup iman kami, meliput ramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita nyanyikan lagu untuk masuk dalam penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Sakramen Kudus akan saya ambil dari ruangan adorasi. Puji syukur 555.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui sabdanya pada hari ini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari senyap di hadapan Allah, kita sungguh merenungkan beberapa poin sabda yang keluar dari mulut Allah yang sungguh meneguhkan dan menguatkan kita sampai pada saat ini. Di depan sakramen Maha Kudus kita menyadari hal itu, sekaligus mengantar kita untuk menyadari keberadaan kita, dan akhirnya apapun perjalanan hidup kita, perjalanan kebersamaan kita dalam membangun kebersamaan dalam keluarga, komunitas, kelompok, kita juga bawa dalam doa-doa kita, karena lewat itulah hidup kita akan semakin boleh kita temukan, dan akhirnya kita datang di hadapan Allah dengan belas kasih-Nya. Dia akan menerima, merangkul kita, memeluk kita, dan bersatu dengan Dia di dalam kasih setia-Nya, karena belas kasih-Nya begitu tak terhingga. Kita hening sejenak. Seringkali menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bila hidupmu terlalu berat, entah dalam hidup bersama dalam keluarga, maka pandanglah salib Tuhan yang begitu dengan segala pengorbanan untuk mengorbankan seluruh hidupnya semata karena mau dan ingin supaya kita selamat. Di balik salib kehidupan, beranikah kita bertahan, berjuang terus-menerus seperti Dia sampai pada Tuhan menyempurnakan semuanya itu? Kesetiaan dan ketaatan, kemurnian hati kita untuk senantiasa berserah diri kepadanya, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita.
Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, ditimpa begitu banyak kesulitan hidup. Setelah semuanya itu kita boleh renungkan, kita ramu dalam hati pikiran kita. Kita boleh satukan dengan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam sakramen Maha Kudus. Semoga senantiasa boleh menjadi kekuatan bagi kita, karena kita menimba kekuatan itu setiap saat pada saat kita bersatukan diri sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambutnya dari piala yang satu. Dan di dalam hati Maha Kudus itulah kita boleh datang di hadapan untuk bersatu dan berdoa bersama dari buku nomor 9. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu, tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya, jangan sampai binasa karena kesusahan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan satuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan-Mu, satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya seluruh dunia berkumandanglah satu suara kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih,
Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus korban pelunas dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lemah dan rendah hati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Tantum ergo sacramentum veremur cernui et antiquum documentum novos erat ritui reset vide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Siapkan hati kita menerima berkat Tuhan dari sakramen kudus di bulan Juli ini.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, terpujilah yang terkandung dengan suci, terpujilah nama Maria, terpujilah Bunda Maria, terpujilah Santo Yusuf, terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Puji syukur 543.